Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita di dalam Matius 2. Mari kita langsung saja membaca Alkitab kita. Untuk Bapak Ibu yang sedang ada di rumah, boleh dibuka Alkitabnya, diambil Alkitabnya, diambil catatannya. Untuk yang sedang dalam perjalanan boleh untuk sambil mungkin mendengarkan podcast ini atau bisa juga mengambil di iPad atau di handphonenya bisa dicatat juga. Mari kita langsung saja membaca Alkitab kita bersama-sama dari Matius 2. Kita akan baca satu perikop. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 2, orang-orang Majus dari timur, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam dan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Segera setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas mereka, di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, ini akan kita coba sama-sama lihat. Dan kemarin di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tema kerajaan sangat melekat di dalam kitab Matius ini. Bahkan kita lihat kemarin bahwa kitab Matius 2 ini dimulai dengan adanya pemberitaan kepada Raja Herodes, raja yang saat itu sedang memerintah. Dan ini menjadi penggambaran daripada raja dari kerajaan dunia itu sendiri. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada orang yang bukan dari Yahudi gitu ya, datang kepada Herodes gitu untuk menyampaikan pesan bahwa akan datang, bahkan bukan datang ya, bahkan bukan akan, tapi sudah datang Raja Yehuda, Raja orang Israel gitu ya kalau bisa dibilang, Raja orang Yahudi. Di ayat 2 di situ tertulisnya seperti itu. Dan yang akan kita mengerti adalah, kan jadi gini, orang-orang Majus ini datang menemui Herodes yang harusnya mereka udah tahu mungkin dari istananya kah atau mungkin dari hubungan bilateral mereka kah, harusnya udah tahu kalau Herodes itu adalah raja di daerah itu. Tapi yang lucu adalah mereka ngomong di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Jadi menarik, mereka ngomong kepada Raja Herodes, di mana raja itu? Hah? Kalau saya jadi Herodes sih saya tentu akan sangat kaget sekali. Karena apa? Lah, rajanya saya. Rajanya itu si Herodes. Kok bisa-bisanya ada raja Yahudi yang baru dilahirkan? Nah, tentu ini akan menimbulkan polemik gitu. Hah? Kok bisa ada raja, saya masih raja loh gitu, mungkin di pikiran daripada Herodes gitu. Makanya menarik ya, tema kerajaan ini sangat menarik sekali untuk kita coba kuliti gitu. Dan kalau kita melihat juga baik-baik, Raja Herodes ini pun seperti yang tadi saya bilang bahwa
yang seperti di video yang sebelumnya saya bilang bahwa Raja Herodes ini adalah menjadi perlambangan dari kerajaan dunia. Bahwa raja kerajaan dunia itu bukanlah raja yang sejati, dan raja yang sejati itu sudah datang. Sekali lagi, itu sudah datang. Dan sekarang kalau kita tentu kita sedang menanti kedatangan yang kedua. Tapi dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dan Raja Herodes bukanlah raja yang sejati tersebut. Yang sejati itu adalah Yesus. Sekali lagi, yang sejati itu adalah Yesus. Makanya di dalam bagian ini kita melihat bagaimana justru orang-orang Majus ini kayak memberitakan sebuah pesan dan membuat kerajaan ini menjadi gempar. Nah, inilah yang terjadi kepada pemberitaan Injil, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pemberitaan Injil dan juga Injil itu sendiri yaitu Kristus, kabar baik itu sendiri yaitu Kristus. Kabar baik itu dan juga pemberitaan yang kita lakukan sampai hari ini tentu akan membuat dunia ini bergetar, akan membuat dunia ini gemetar. Kenapa? Karena dunia ini tidak ada raja yang sejati yang layak untuk memimpin kita semua umat manusia. Memang ada pemerintahan. Ini bukan berarti kita sekarang oke, raja sejati adalah Yesus. Kalau gitu saya tidak mau tunduk sama pemerintah. Itu salah total. Tentu pemerintahan itu juga berasal daripada Allah. Itu teks Alkitab juga menjabarkan itu. Nah, makanya kita harus berpikir bahwa Allah betul-betul datang dan betul-betul di dalam bagian ini sedang menggambarkan bahwa ia akan menghancurkan kegelapan, kuasa kegelapan kerajaan dunia. Karena tentu kalau kita mengingat lagi kepada Kejadian 1 ayat 3, ayat 1, 2, 3 di situ kita tahu bahwa bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Setelah terang itu datang, tidak akan ada lagi yang namanya kegelapan. Setelah terang itu datang, kegelapan itu lari. Dan ini menjadi penggambaran juga di mana Yesus adalah terang yang sejati, Yesus yang adalah raja yang sejati, dia akan datang dan mengganti pemerintahan dunia dengan pemerintahan kerajaan Allah. Itulah yang sebenarnya misi yang ingin diberitahukan kita melalui pemberitaan Injil. Jadi Yesus datang itu bukan, memang dia menyelamatkan kita, itu pasti. Menyelamatkan setiap orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah sebelumnya. Itulah penebusan Yesus. Dan juga di dalam penebusan Yesus itu, tidak hanya kita diselamatkan, tapi juga kita dijadikan menjadi orang-orangnya, yang artinya kita harus tunduk di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Nah, tentu kalau ada kayak invasi kerajaan seperti ini, invasi kerajaan dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya kayak satu negara ke negara lain dan mereka saling berperang, tentu nanti akan menimbulkan ketakutan bagi mereka yang merasa kalah dan lain sebagainya macam. Itulah yang terjadi kepada Herodes. Herodes bingung, kan gua raja, kenapa ada raja yang lain? Nah, bahkan kalau kita lihat, ini yang bingung pun bukan cuma Herodes, bisa-bisanya ahli Taurat dan imam-imam pun mungkin tidak ada teks bingung ya, tapi mereka juga tidak bisa menebak dengan persis gitu. Yang aneh, kabar ini malah pertama sampai kepada orang Majus gitu. Menjadi unik. Nah, itu tapi kita bahas di bagian berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jika kita melihat bahwa pertama-tama memang tema tentang kerajaan ini sedang banget diungkit di dalam kitab Matius ini. Makanya Matius mengangkat mengenai bagaimana Herodes waktu mendengar kabar daripada orang-orang Majus ini dan bagaimana dia bertindak. Itu di dalam bagian ini. Dan tapi nggak cuma tentang kerajaan, ada tema lain yang besar juga di dalam teks Alkitab, yaitu tentang Yesus adalah penggenap nubuatan. Perhatikan di dalam teks ini, orang-orang Majus itu datang kepada Herodes terus bilang kepada Raja Herodes, di mana raja itu? Nah, ini sebenarnya pernah terjadi nggak? Ada raja, tapi ada raja lagi. Ada raja lagi. Pernah terjadi nggak di dalam Alkitab? Di dalam Perjanjian Lama hal seperti ini pernah kejadian, yaitu saat Saul dan Daud. Saul
itu adalah raja yang pertama-tama dipilih. Kemudian Roh Kudus Roh Allah itu hinggap di dalam dirinya. Kemudian Saul begitu keras kepala, begitu degil, begitu melawan Allah. Sehingga apa yang terjadi? Roh Allah dibilang undur daripada dia. Setelah roh Allah itu undur, dia tetap menjadi raja secara de facto. Secara kelihatan mata, secara kasat mata, kita melihat bahwa dia adalah raja. Tapi sebenarnya saat itu juga Samuel itu justru pergi mengurapi raja yang baru. Dan itu adalah Daud. Dan raja yang baru yang diurapi ini tentu atas pemilihan Allah ini. Secara hukum seharusnya, secara hukum atau secara de jure, Daudlah yang harusnya memerintah orang Israel saat itu. Sekali lagi harusnya Daudlah yang memerintah orang Israel. Kenapa? Karena roh Allah sudah undur daripada Saul, kemudian Daud sudah diurapi dan dia adalah raja yang seharusnya memerintah. Tetapi di dalam hal tersebut kita melihat tetap aja meskipun secara de jure, secara hukum Daud sudah menjadi raja, tapi tetap aja de factonya, faktanya yang menjadi raja tetap Saul. Dan ini kejadian di dalam Herodes dan Yesus. Yesus adalah raja yang sejati ini. Tapi ternyata ada orang yang menganggap dirinya adalah raja yang lebih besar daripada Yesus. Dia gak bilang dirinya sama besar bahkan ya, lebih besar daripada Yesus. Dia melihat seperti itu. Nah, jadi ini adalah gambaran daripada Yesus adalah penggenapan perjanjian lama. Bahwa apa yang pernah dialami oleh Daud itu juga secara mengejutkan dialami oleh Yesus juga. Dan tentu kita melihat bahwa pada akhirnya nanti Daud di dalam teks perjanjian lama kita tahu dia menjadi raja. Kemudian Yesus juga akhirnya dia pun diberikan segala kuasa. Nanti di akhir daripada Matius itu ada perkataan itu, diberikan segala kuasa, dan dia adalah pada akhirnya dia adalah raja dan dia adalah penguasa daripada seluruh alam semesta ini. Nah, itu yang bisa kita lihat dulu dari bagian ini, bahwa secara de facto, secara de jure, bagaimana kita melihat perkataan bahwa Yesus adalah raja dan bagaimana tema kerajaan itu sangat kental di dalam kitab Matius. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itu yang bisa kita lihat dulu secara sederhana. Bahwa Yesus ini yang dilahirkan ini adalah Yesus yang betul-betul adalah raja yang sejati yang sudah datang. Yang datang ke dalam dunia dan hendak yang akan membuat kerajaan Allah itu berdiri dengan kokoh. Sehingga setiap orang yang ada di dalam dunia ini haruslah ikut berbagian menjadi orang-orang yang ada di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Dan orang-orang yang tidak mau nurut dengan pemerintahan kerajaan Allah, maka merekalah orang-orang yang akan disingkirkan pada akhirnya. Dan itu yang bisa kita lihat di dalam teks ini. Bahwa Herodes dan Yesus menarik banget. Kemudian juga di ayat 3 kita lihat, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia. Yang jadi menarik adalah sekali lagi ini juga menjadi teguran imam-imam kepala ya, orang-orang yang belajar kitab suci. Justru mereka tidak tahu menahu tentang kelahiran Mesias. Justru kelahiran Mesias ini dibagikan kepada orang-orang Majus. Sekali lagi kelahiran Mesias ini justru dibagikan kepada orang-orang Majus yang bukan adalah orang Israel, yang juga bukan adalah seorang imam. Makanya ini menjadi sindiran yang keras dan juga menjadi peringatan yang keras bagi dua hal, yaitu baik pemerintahan, baik keagamaan. Pemerintahan yang rusak dan keagamaan yang rusak ini, itulah sesuatu yang merusak kehidupan manusia sampai kepada akhir zaman. Itulah makanya Yesus yang akan memulihkan yang sudah rusak ini dan yang akan betul-betul memberikan penghakiman kepada orang-orang yang memang adalah bagian daripada yang merusak ini. Nah, makanya teks ini sudah memberikan penggambaran yang jelas bagaimana Yesus adalah penggenap perjanjian lama dan juga Yesus adalah Allah sejati dan juga Yesus akan terus kerajaan Allah betul-betul akan ditegakkan melalui pribadi Yesus. Nah, itu yang bisa kita lihat sebentar dari kali ini mengenai orang Majus dari timur. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan juga bisa mengerti mengenai bagian-bagian ini. Dan kalau ada pertanyaan boleh langsung aja di-share di bawah. Dan
Teruslah untuk mengulik firman, karena mengulik firman itu video ini bukanlah video untuk mengganti waktu Anda untuk mengulik firman, tetapi ini adalah hanyalah tambahan untuk supaya kita bisa menerima dan mengerti firman Tuhan lebih limpah lagi. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan dan semoga Anda bisa memahami dan juga bisa mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengulik.